Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Anggi. Iya, Bu. Ketemu lagi. Iya. Sendirian Bu Anggi? Itu ada suami saya di depan lagi beli makanan. Oh, nggak nganterin. Udah setuju suaminya? Udah sih, Kalau Bu udah Anggi setuju. mau ganti kontrasepsi. Iya, sudah setuju. Oh iya, ya kemarin itu kan habis. Pertama Ibu pakai suntik. Terus katanya pengen coba pil karena bolak-balik disuntik ya. Terus pil sekarang nggak taunya Ibu pusing. Mual ya. Pengen Nah, ganti sekarang lagi. pengen ganti spiral Iya. ya. Lagi menstruasi sekarang Ibu ya. Iya. Ya. Berarti artinya kalau Ibu lagi menstruasi maka sudah pasti dinyatakan Ibu tidak hamil tentunya. Hamilnya banyak kan? Banyak banget Oh, sih, Bu. iya. Alhamdulillah. Iya. Ibu udah tahu IUD itu apa? Belum sebelumnya, yang cuman tahu dimasukin ke dalam rahim aja. Oh iya. Jadi saya jelasin dulu ya Bu ya. Nanti setelah saya jelasin Ibu setuju dengan kontrasepsi ini, baru nanti Ibu ada yang perlu ditandatangani ya. Siapa tahu nanti setelah saya jelaskan Ibu nggak setuju, ya nggak apa-apa, Ibu mau ganti kontrasepsi suntik lagi boleh ya. Jadi saya jelaskan dulu Bu. Nah, IUD itu ya alat kontrasepsi dalam rahim yang kalau orang awam sebutnya spiral ya Bu ya. Nah ini barangnya itu begini Bu ya. Nah kalau orang yang nggak tahu itu disangkanya itu dipasang semuanya ini. Nah padahal yang ini kan alatnya saja ya. Nah yang dipasang adalah ini Bu. Oh iya. Ya. Bentuknya huruf T ya, Bu? Ya ini huruf T. Ini tembaga Bu ya. Ini bermacam-macam Bu, ada yang dari Suprum 380, ada Novate, yang ini yang biasa ya, kebanyakan orang pakai dan tidak terlalu mahal. Kalau yang Novate itu mahal Bu. Apa bedanya, Bu, yang membuat mahal? Ya itu dia lebih kecil dan lebih halus ya, tapi sama-sama ada tembaganya. Karena ada juga yang spiral tapi yang dia tidak ada tembaga, melainkan ada hormonalnya ya. Nah ini Bu, ini nanti saya masukkan ya, saya masukkan ke sini. Terus Ibu belum tahu ya bagaimana ininya? Belum. Jadi saya kasih tahu dulu. Ini dimasukkan ya Bu. Ya, ini saya jelasin dulu ke Ibu. Nanti Ibu setuju baru saya lakukan pemasangan ya. Nah, ini anggap ini rahim ini adalah rahim Ibu. Ya, rahim kita itu seperti ini Bu. Bentuknya kayak huruf T juga ya, Bu ya? Ya, jadi begini. Nah, kalau orang hamil itu kan janinnya di sini, ya kan? Nah, jadi kita masukkannya Bu di sini, ya. Nah, ini yang kita masukkan, ya Bu, masukkan. Nah, terus kemudian Udah diukur-ukur dulu, Bu. enggak, ini kan cuma ke ibunya, dia nggak paham. Jadi, nah ini kita masukkan begini Bu, ya. Terus kemudian, nah, Oh, jadi di dalam juga terbuka gitu ya, Bu? nah terus ini kan Ibu lihat ada benangnya ya, ada benangnya. Nah ini benangnya saya potong Bu, 2-3 cm, dipotong. Setelah dipotong sudah. Nah jadi nggak ada alasan suami yang menurut suami kena benang, karena kan benangnya dipotong pendek. Nanti suaminya dijelasin juga ya. Jadi ini nggak ada alasan. Nah, setelah dipotong nanti sama saya lipat Bu, masukkan ke porsionnya supaya nempel ke porsionnya, ke rahimnya Ibu tuh. Nah supaya suaminya tidak merasakan ketidaknyamanan karena digunting ya Bu ya. Liang vagina itu kan panjang Bu, nggak mungkin bisa masuk ke sini ya itu. Nah seperti ini Bu benda yang akan saya pasang ke Ibu. Ibu setuju ya, ini yang dinamakan spiral. Nah, Ibu setuju dengan seperti ini? Setuju ya Bu ya. Nah terus kemudian tetap ada itunya ya Bu, tetap ada kegagalannya ya. Jadi IUD itu dia merupakan kontrasepsi yang efektivitasnya panjang dibandingkan kontrasepsi yang lain ya, tapi tetap ada angka kegagalannya ya, 1 berbanding 1000. Jadi dari sekian orang yang pasang
ada satu yang gagal, bisa jadi kemungkinan ibu yang mengalami kegagalan. Karena ini bisa yang menyebabkan gagal itu Bu, bisa ini posisinya, ini kan namanya kan di dalam rahim dia berkontraksi ya Bu ya, dorong. Nah ini bisa posisinya begini Bu, ini posisinya dia keluar. Nah sudah tidak pada posisinya, nah ini kan otomatis dia sudah nggak bagus fungsinya. Nah bisa terjadi proses kehamilan. Apalagi dia sudah keluar begini, sudah tidak pada tempatnya. Itu yang membuat kegagalan penggunaan IUD ya. Itu. Terus tetap jadi kegagalan tetap aja terjadi ya Bu. Cuma tidak semua orang mengalami kegagalan. Itu satu itu. Kedua, IUD ini boleh dipasang kalau ibunya tidak ada infeksi radang panggul. Nah, ibu ada nggak suka nyeri-nyeri daerah? Nggak ada ya. Kalau nanti kita periksa ya Bu, kalau ibunya tidak ada rasa nyeri di panggul, maka kita bisa. Terus misalkan ibunya ada varises, ya, atau tensinya tinggi, boleh pakai IUD. Malah itu lebih disarankan. Ya. Itu disarankan untuk orang yang varises sama yang tekanan darahnya tinggi, disarankan untuk menggunakan IUD. Gitu. Terus kemudian apa lagi yang ibu akan tanyakan Bu? Kenapa sih Bu kalau radang panggul itu nggak boleh menggunakan IUD? Ya karena kan dikhawatirkan itu sudah terjadi infeksi ya Bu. Takutnya kita pasang benda asing. Nah itu takutnya menambah memperberat infeksi radang panggul ibu. Karena kan nanti dia akan terjadi keputihan, apa. Nah itu khawatirnya nanti malah memperparah infeksi radang panggulnya, ya. Nah itu terus kemudian apa lagi Bu yang mau ditanyakan? Barangkali sebelum saya pasang. Kira-kira bertahan sampai berapa tahun sih Bu? IUD Ya, itu bisa 10 tahun. Nah di sini ada Bu, di sini ada masa expire-nya. Berapa tahun, 10 tahunnya di sini ada. Nah ini Bu, nah ini sejak tanggal pemasangan Ibu ya? Iya, di sini ada 10 tahun ya. Nah berarti IUD ini diproduksi dari perusahaannya, dia 10 tahun harus diganti. Kalau ibu mau bongkar pasang boleh. Misalkan ibu udah punya anaknya 2, terus ibu sudah tidak punya anak lagi, 10 tahun ibu buka, ibu pasang lagi nggak apa-apa, boleh. Nah ini 10 tahun. Tidak seperti suntik KB Bu, ibu sebulan sekali kembali suntik, pel setiap hari ibu minum pel ya. Itu tidak seperti itu. Kalau ini ibu pasang ya, misalkan nanti saya pasang, terus ibu nggak ada keluhan, ibu nggak kontrol juga nggak apa-apa. Kecuali setelah saya pasang ibu ada keluhan, pendarahan banyak atau nyeri, nah itu harus kontrol. Nah, kita lihat posisinya, apakah posisi IUD-nya itu tidak bagus atau apakah benangnya yang memang kepanjangan ya. Itu nanti ibu kontrol. Kalau andai kata ibu nggak ada masalah, ibu nggak kontrol tidak apa-apa. Barangkali itu Bu ada yang mau ditanyakan. Ibu setuju dengan kontrasepsi ini? Iya setuju Bu. Setuju ya. Jadi nanti ada alat yang saya pasang ya Bu. Jadi nanti ibu sebelum ke tempat tidur, ibu kamar mandi dulu, ibu pipis dulu ya, ibu cuci dulu, baru ibu naik ke tempat tidur. Nah setelah itu baru nanti saya lakukan pemasangan, ada alat ya Bu, yang nanti yang saya masukkan ke alat kelamin ibu ya, nanti saya buka. Nah itu mungkin ibu agak merasakan nyeri, tapi ibu rileks aja ya, barangkali itu Bu cukup ya. Kalau itu ibu setuju dengan IUD. Nah kalau ibu setuju dengan IUD, ibu mengisi inform konsen dulu ya Bu. Ya ibu silakan mengisi inform konsen dulu ya. Di sini gitu. Iya, tulis di sini. Jadi saya bacakan ya Bu. Nih, setelah saya mendapatkan informasi dari Bidan Eli mengenai keuntungan dan kerugian akan tindakan pemasangan IUD bagi diri saya, maka ini bersama ini nama Ibu Anggi ya, umur 25 tahun, status menikah, alamat tadi dipegang salah satu ya Bu ya.
Nah, ini menyetujui tindakan akan dilakukan pemasangan IUD. Jadi ibu kalau terjadi sesuatu, ibu nggak bisa menuntut. Misalkan saya nggak mau pakai IUD, ternyata begini kok bu bidannya maksa sih. Nah itu nggak, kan saya ada buktinya. Iya, jadi ibu nggak bisa menuntut. Dan sebelumnya sudah kita kasih penjelasan. Tanda tangan di sini ya? Iya, tanda tangan. Oke. Kalau ibu setuju, mari kita ke ruang tindakan ya bu. Iya. Sudah siap untuk dipasang itunya? Sudah bu. Jadi ibu silakan untuk buang air kecil dulu ya. Untuk pengosongan itu bu, handuknya. Di mana ya bu toiletnya? Silakan ibu ke kamar mandi dulu. Sambil saya siapkan alat-alat ya bu. Iya bu. Ibu udah tempat ini saya siapkan alat-alat dulu ya. Iya, Ya. Bu. Saya cuci tangan dulu. Nggak usah disenter ya. Alat-alat untuk masang spiral itu ini spesialisator bebek, terus sonda uterus, ini sonda uterus, terus kemudian tampon tang, terus kemudian master plan, nah penjepit torsio, nih penjepit torsio, terus ini guntingnya, ya, terus kemudian ini mangkok kom kecil berisi cairan betadin sama beberapa kain kasa. Terus ini apa namanya? Korentang. Terus kemudian sabun deterjen, klorin ya, bengkok ya. Terus ini nggak kepake dah. Terus kemudian ada sampah medis non medis ya. Terus kemudian ini IUD-nya, ini IUD ya. Nah IUD-nya ini nanti